Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Yang saya muliakan guru kita Al-Ustaz Muhammad Arifin hafizahullah ta'ala, ikhwati wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Bertemu dalam majlis ilmu yang merupakan salah satu dari taman-taman surga. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah dalam menghafal hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan yang paling utama adalah setelah mengetahui dan menghafalnya adalah dengan mengaplikasikannya dalam langkah kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan semua umatnya yang dengan setia mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Ikhwati wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita sudah mempelajari 7 hadis ya Sad ya. 7 hadis insyaallah. Ya, alhamdulillah ya. Marilah untuk pada malam hari ini kita insyaallah akan melanjutkan hadis yang ke-8 ya kalau nggak salah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi, meridhoi usaha kita dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya marilah kita ikuti pembahasan materi hadis berikutnya kepada beliau, fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه ابن ماجه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk bertemu dalam rangka bermajlis ilmu, mengkaji, mempelajari
sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini dan yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, serta kekuatan untuk kita mampu mengamalkan setiap ilmu yang telah kita pelajari. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa saat ini kita sampai di hadis yang ke-8 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Seperti biasa, kita minta beberapa orang dari Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, untuk membacakan hadis berikut dengan terjemahannya. Baru kemudian nanti akan kita bacakan bersama-sama. Tafadhal, silakan Bapak Ibu yang ingin membaca, saya persilahkan. Mana Ustaz? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بالحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Jika mereka mengerjakan hal tersebut, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku kecuali atas hak Islam, dan hisab atau perhitungan mereka diserahkan pada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada Bapak Fahmi. Mungkin ada satu orang lagi yang ingin membacakan hadisnya. Saya persilahkan. Ana Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Jika mereka mengerjakan hal tersebut, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku, kecuali atas hak Islam, dan hisab atau perhitungan mereka diserahkan pada Allah.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Fahmi dan Ibu Agita yang telah membacakan hadis yang ke-8 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita baca kembali hadisnya. Al-hadis Usamin, hadis yang ke-8. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa manakala ayah dan anak di antara para sahabat, maka keduanya disebut dengan radhiyallahu anhuma. Artinya kedua-duanya beriman pada masa Rasulullah dan meninggal dalam keadaan muslim. Maka mereka disebut sebagai sahabat dan doa untuk mereka adalah radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Umirtu an uqatilan nasa. Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka seluruhnya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan bersaksi pula sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Wa yuqimus salata. Dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakata. Dan mereka menegakkan zakat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka melakukan hal itu, mereka bersyahadat, mereka salat dan mereka zakat, asamu minni dima'ahum, maka akan terjagalah dariku darah-darah mereka. Artinya darah-darah mereka akan dijaga, dijamin keamanannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amwalahum, begitu pula dengan harta-harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala, dan perhitungan mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Telah meriwayatkan pada hadis ini yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, di mana Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini di dalam kitabnya yang sangat fenomenal ini. Meskipun dia kecil, akan tapi terangkum di dalamnya hukum-hukum syariat yang penting untuk diketahui oleh kaum muslimin. Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, maka pada hadis ini juga disebutkan kepada kita beberapa hukum-hukum fikih. Jadi kita lihat satu demi satu. Kita perhatikan di awal lafadz hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa." Umirtu, aku telah diperintahkan. Jadi di dalam kalimat umirtu, fa'il yang memerintahkan kepada Rasul tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah secara tidak langsung Rasul mengatakan, Allah telah memerintahkan kepadaku. Jadi ini perintah langsung dari Allah kepada Rasulnya. Untuk apa? Ya, di dalam konteks ini Rasul menyebutkan untuk memerangi manusia.
untuk memerangi manusia sampai tercapainya tujuan. Maka kita perhatikan, ya, kita bahas di sini sedikit. Aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi manusia. Diperintah memerangi manusia ini bukanlah perintah memerangi manusia karena balas dendam. Bukanlah memerangi manusia karena untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, bukanlah memerangi manusia ini karena untuk mendapatkan harta atau yang sering kita sebut dengan ghanimah. Bukan. Ya, jadi peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, begitu pula yang dilakukan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin. Ya. Dalam rangka apa? Di dalam kitab Ar-Riyaduz Zakiyah, syarah daripada Arba'in An-Nawawiyah, ya, Syekh Dr. Abdul Karim Abdullah Al-Khudair, ya, salah seorang kibar ulama di Saudi Arabia, menyebutkan bahwa memerangi manusia di dalam hadis ini adalah dalam rangka rahmatan lil alamin. Dalam rangka menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Jadi peperangan dilakukan oleh Rasulullah, oleh sahabat Khalifah Rashidah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum, yang mana pada waktu itu kekuasaan pada masa Khilafah Rashidah ini sudah menembus hampir sepertiga dunia. Ya, bahkan pada masa Khalifah Utsman itu sudah menyapai daerah Eropa, Azerbaijan, kemudian juga Armenia, itu sudah sampai ke sana. Nah, ini wilayah kekuasaan kaum muslimin. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyebarkan rahmat. Jadi sekali lagi jangan salah dipahami makna hadis ini. Jadi hadis ini bukan bermakna berperang dalam rangka agar umat Islam ini mendapatkan harta ghanimah, bukan. Bukan juga dalam rangka umat Islam mendapatkan kekuasaan, bukan. Tapi dalam rangka menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Menyebarkan rahmat agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebarkan rahmat agar manusia memeluk Islam, sehingga dengan mereka memeluk Islam, mereka tidak melakukan kezaliman kepada makhluk Allah yang lain. Yang kaya tidak menindas yang miskin, yang kuat tidak berbuat zalim kepada yang lemah. Maka kita perhatikan, ya, jadi kalimat ini, umirtu an uqatilan nas, maknanya adalah bukan memerangi manusia karena balas dendam atau karena ingin mendapatkan harta, melainkan menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita perhatikan Rasulullah SAW itu ketika Rasulullah hendak menyerang satu negeri bersama para sahabatnya, begitu pula yang dilakukan oleh para sahabat, Rasulullah menunggu sampai terdengarnya azan subuh di negeri yang akan diserang itu. Ketika terdengar azan subuh, azan fajar, maka tidak diserang. Tapi begitu tidak terdengar, maka baru dilakukan penyerangan. Tapi sebelumnya disampaikan dakwah. Diseru dulu mereka untuk memeluk Islam. Sebagaimana yang masyhur dilakukan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid bin Walid menawarkan kepada orang-orang kafir, ya, setelah berhadap-hadapan, mereka menawarkan kepada orang-orang kafir pada waktu itu adalah aslim taslam. Islamlah kalian, maka kalian akan selamat. Jika tidak, maka harus tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin dan wajib membayar jizyah. Jika tidak, maka jawabannya adalah perang.
Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi setelah sepeninggal Rasulullah SAW. Tentunya apa yang dilakukan oleh para sahabat ini tidak menyimpang dari apa yang Rasul ajarkan kepada mereka. Nah, kita perhatikan apa tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah sampai mereka bersahadat. Sampai mereka bersahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah. Tidak ada, dan bersaksi pula bahwasanya Rasulullah Muhammad itu adalah Rasulullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa hatta yaqulu la ilaha illallah. Sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Nah ini. Kemudian mereka menegakkan sholat dan mereka menunaikan zakat. Nah kita perhatikan sebagian orang-orang orientalis, orang-orang sekuler, liberal, yang hari ini tidak pernah berhenti menyebarkan kebencian, ya, menyebarkan kebohongan, bahkan fitnah-fitnah yang keji, ya, kepada Islam dan kaum muslimin. Mereka menggunakan hadis ini, kemudian mereka mengatakan bahwa Islam ini memang agama yang hobinya menjajah dan berperang. Satu sisi kalimat ini benar. Ya, kita tidak menafikan karena hadis ini tekstual ayatnya seperti itu. Tetapi perlu kita ingat bahwasanya peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah dan para sahabatnya, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan perlu diingatkan bahwa seluruh agama yang ada di dunia ini menyebarkan pemahamannya dengan pedang, dengan peperangan. Sejarah mencatat, ketika VOC, ya, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa kembali membuka buku-buku sejarah negeri kita. Ketika sejarah VOC, yaitu Serikat Dagang Belanda, datang menjajah Indonesia. Hampir seluruh wilayah Indonesia berada dalam jajahan Belanda pada waktu itu. Bahkan seluruhnya. Apakah mereka hanya murni untuk mengambil hasil alam Indonesia? Tidak. Apakah mereka hanya menjajah agar rakyat Indonesia ini tunduk pada Belanda? Tidak. Tapi mereka juga menyebarkan misi agama. Maka kalau Bapak Ibu sekalian mengenal, pada waktu itu ada istilah 3G. Apa itu 3G? Bukan 3G ya. Kalau 3G, nah ini 3G itu apa? Gold, glory, gospel. Jadi gold itu emas, ya. Glory itu kekuasaan, wilayah, penyebaran wilayah. Kemudian gospel itu agama. Atau terbalik mungkin ya. Saya mohon maaf, nanti bisa diislah. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin menyampaikan sebagaimana para sahabat melakukan. Nah, mereka menyebarkan rahmat. Jika mereka mau memeluk Islam, mau mengucapkan syahadat, maka tidak terjadi peperangan. Ya, tidak terjadi peperangan. Mereka akan dilindungi, akan dijaga. Sebagaimana kalimat berikutnya. Ya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Dan harta-harta mereka itu akan dijaga. Darah-darah mereka itu akan dilindungi. Illa bihaqil Islam. Kecuali dengan hak Islam. Nah, mafhum mukhalafahnya, kebalikan daripada ini, jika mereka enggan, tidak mau untuk mengucapkan syahadat, dan juga mereka tidak mau untuk menunaikan sholat dan membayar zakat, maka bagaimana tadi, jawabannya adalah mereka diperangi. Nah ini.
Ini yang harus kita luruskan. Kemudian, Ustadz, bagaimana kaitannya dengan, misalnya ada di antara kita yang bertanya, bukankah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Ya, ayat ini sering disalah artikan atau sering digunakan untuk satu misi meninggalkan misi sebenarnya. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kita memahami rahmat itu dari satu sisi, yaitu kasih sayang, kelemah lembutan. Sementara kita tidak melihat sisi yang lain. Rahmat itu ada kalanya juga ketegasan. Marah itu juga bagian daripada rahmat. Contoh misalnya, secara fitrah manusia saja. Ada orang tua menyayangi anak-anaknya, berkata lemah lembut kepada anak-anaknya. Kita akan katakan orang tua itu rahmat kepada anaknya. Dia sayang kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang dia marah kepada anaknya. Bahkan dia memukul anaknya. Lantas apakah bisa kita katakan orang tua itu tidak sayang kepada anaknya? Nah, maka ini yang perlu kita luruskan. Seluruh apa yang terjadi pada diri Rasulullah, seluruh apa yang Rasulullah lakukan, dan itu merupakan syariat, maka itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Diamnya Rasul adalah rahmat. Senyumnya Rasul adalah rahmat. Lemah lembutnya Rasul adalah rahmat. Rasul dihina, Rasul dicaci, Rasul dimaki, bahkan Rasul dilempari batu di Taif, Rasul bersabar, itu rahmat. Tapi jangan pernah kita nafikan Rasulullah SAW juga berperang. Rasul ikut serta di perang Badar. Rasul ikut serta membunuh orang-orang kafir. Rasul ikut serta mendoakan kehancuran bagi orang-orang kafir. Bahkan kalau kita perhatikan ketika peristiwa Bani Quraidah itu, Rasul tidak memberikan keputusan. Tapi keputusan itu diberikan kepada sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Lalu sahabat Sa'ad bin Mu'ad pun memberikan sebuah keputusan yang sangat fenomenal sekali, yaitu apa? Keputusan bunuh orang-orang yang ikut berperang dan tawan anak keturunan mereka. Qatiluhum wa qatilahum wa tusabba dzurriyyatahum. Perangi, bunuh mereka-mereka yang ikut berkhianat berperang, kemudian sandra anak-anak keturunan mereka. Rasul membenarkan keputusan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Apakah ini bukan rahmat? Ini rahmat. Sehingga dikabarkan seluruh orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu yang dewasa itu dipenggal lehernya. Seluruhnya mati, tewas. Dan anak-anaknya tersandra, ditawan, menjadi tawanan kaum muslimin. Apakah ini bukan rahmat? Ini rahmat. Maka sekali lagi, jangan sampai kita salah mengartikan rahmatan lil alamin. Nah ini dia. Kemudian, sekali lagi, lantas bagaimana dengan kaitannya? Ada ayat Allah yang lain yang mengatakan, La ikraha fid din. Nah, ini ayat ini juga sering disampaikan. Bukankah tidak ada paksaan dalam menyebarkan agama? Bukankah tidak ada paksaan? Kita orang memeluk Islam ya silahkan, mau tidak ya silahkan. La ikrah, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Bahkan didukung dengan ayat surat yang lain, yaitu surah Al-Kafirun, dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, bagaimana menjawab masalah ini? Syekh Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudairi di dalam syarahnya menjelaskan kepada kita. Ini saya bacakan. Kita perhatikan, naqulu la ikraha fid din.
ay ma'a wujudil khiyar. Adanya pilihan. Pilihannya apa? Wa huwa al-jizyah. Pilihannya adalah jizyah. Ya, ketika mereka siap tunduk di bawah kaum muslimin dan mereka membayar jizyah. Jizyah itu apa? Pajak. Jizyah itu apa? Jaminan keamanan. Mereka tetap dalam agama mereka, tidak diganggu, tapi mereka wajib membayar jizyah ayyadi wa hum saghirun. Dengan tangan mereka dalam keadaan hina. Ini perintah Allah. Nanti bisa dilihat di dalam surat ya, surat At-Taubah ya, di ayat yang ke-29. Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar memerangi orang-orang yang tidak beriman kepadanya hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Ini pilihannya. Manakala mereka memilih membayar jizyah, ya, maka mereka tidak dipaksa. La yukrah. Faman dafa'al jizyata la yukrahu. Ini kata beliau di dalam menjelaskan makna ini. Maka barang siapa di antara orang-orang kafir itu yang dia siap membayar jizyah, ya, maka dia tidak dipaksa untuk masuk Islam. Silahkan. Begitu. Mau masuk Islam silahkan, mau tidak silahkan. Lakinna man imtana'a anid dukhuli fil Islam wa imtana'a anil jizyah fa innahu yuqatalu. Nah, ini mungkin bagi sebagian kita ini kalimat yang ekstrem sekali. Nanti kita akan jelaskan kesimpulannya. Akan tetapi barang siapa yang menolak masuk Islam, menolak juga dia tidak mau membayar jizyah, maka mereka diperangi. Nah, ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lantas bagaimana kaitannya dengan surat Al-Kafirun? Ya. Perlu diingat, surat Al-Kafirun itu diturunkan di Mekah. Termasuk surat-surat Makkiyah. Di mana perintah-perintah ayat yang turun di Makkiyah itu berkenaan dengan penguatan akidah dan akhlak bagi kaum muslimin. Maka sebagian para ulama tafsir menjelaskan surat Al-Kafirun ini adalah di awal-awal ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk tetap berdakwah kepada mereka. Jelaskan bahwa kita tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Ya. Dan jelaskan kepada mereka, mereka juga tidak akan menyembah yang akan kita sembah. Lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Maka ketika turun surat-surat Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah, ya, termasuk surat At-Taubah ayat yang ke-29 ini. Ini ayat yang dikenal dengan ayat Madaniyah. Artinya, ayat Madaniyah ini bukan menghapus surah Al-Kafirun, tapi menjelaskan kepada kita tentang bagaimana pengamalan surah Al-Kafirun itu. Kepada orang-orang kafir, maka seru mereka untuk mengucapkan syahadat. Berbeda dengan pada masa di Mekah. Pada masa di Mekah, kita lebih pada tindakan menjaga keimanan agar kita tidak masuk dalam agama mereka. Pada masa Madaniyah, pada masa fase di Madinah, perintahnya sudah lain. Perintahnya ya, setingkat lebih tinggi daripada sebelumnya, yaitu menyeru. Sudah ada dakwah, seru. Ketika mereka menolak, maka jawabannya adalah mereka diperangi. Sampai mereka mau membayar jizyah. Sekali lagi yang kita pelajari malam hari ini adalah ilmu. Yang tidak ada kaitan apapun dengan politik yang ada hari ini. Nah, lantas, siapa yang melakukannya? Apakah setiap kita bisa melakukannya? Apakah setiap kita boleh
membunuh orang kafir di mana kita jumpai lalu kita ajak dia untuk masuk Islam. Kalau tidak mau lantas kita bunuh. Kalau tidak mau lantas kita ambil hartanya. Dijadikan sebagai ghanimah. Tidak. Sekali lagi bukan seperti itu pemahamannya. Yang berhak melakukan ini adalah sultan. Siapa sultan? Sultan itu penguasa, ulil amri. Maka ketika ulil amri di satu negeri itu memiliki ijtihad. Ijtihad artinya hari ini kita akan melebarkan wilayah kekuasaan Islam ke negeri A misalnya. Lantas ulil amri atau penguasa pada waktu itu memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk ikut. Maka pada waktu itu wajib bagi kaum muslimin untuk mentaati ulil amrinya dan dia ikut serta dalam barisan pasukan kaum muslimin yang berperang menyebarkan Islam. Sekali lagi bukan karena balas dendam atau ingin dapatkan harta, tapi dalam rangka menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah ini dia. Jadi yang berhak melakukannya itu bukan pribadi atau individu kaum muslimin. Ataupun segelintir kelompok daripada kaum muslimin. Tidak boleh. Ya, misalnya ada satu kelompok kaum muslimin, ya, kemudian dia melakukan ya apa yang Rasul katakan dalam tidak boleh. Ya, ada sekelompok kaum muslimin misalnya menamakan kelompok apa gitu, misalnya kelompok A. Lalu dia punya senjata, kemudian dia dengan berani menyeru orang-orang kafir untuk masuk Islam, kemudian dia kalau tidak mau diambil hartanya atau diperangi, dibunuh, tidak boleh. Ya. Jika mendatangkan mudarat yang lebih besar bagi kaum muslimin yang lain, maka itu dilarang. Tidak boleh. Nah, maka sekali lagi, yang melakukan ini adalah sultan atau ulil amri. Sebagaimana Rasulullah SAW langsung melakukan. Kenapa? Karena Rasul pada waktu itu ada sebagai qaid, pemimpin, sebagai ulil amri bagi kaum muslimin. Begitu pula yang dilakukan oleh Khalifah Rashidah yang 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Seluruhnya adalah ulil amri, sultan pada waktu itu. Maka tidak boleh ada segelintir kelompok kaum muslimin yang melakukan sendiri tanpa ada instruksi ataupun perintah dari ulil amri, dari penguasa. Apabila dilakukan, maka mereka telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Bagaimana Rasul mengatakan, man ata'ani faqad ata Allah. Wa man asani faqad asa Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa mentaati ulil amriku, maka sungguh dia telah mentaatiku. Wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpinku, amirku yang telah aku tunjuk, berikan amanah, maka mereka telah bermaksiat kepadaku. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya. Lantas bagaimana kondisi hari ini? Nah, kondisi hari ini kalau memang penguasa, pemimpin di satu negeri tidak melakukan ekspansi perluasan wilayah, ya kita tidak perlu melakukan ekspansi wilayah sendiri. Ya, jangan sampai kita terjerat dalam fitnah-fitnah hari ini yang telah terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan keluarga kita agar kita terhindar dari fitnah-fitnah ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini hadis yang sangat agung sekali, mengajarkan kepada kita banyak sekali permasalahan fikih, dan perlu diingat ya, di dalam hadis ini juga disebutkan tentang haramnya darah kaum muslimin. Artinya tidak boleh darah orang-orang yang telah mengucapkan syahadat itu ditumpahkan. Ya, sebagaimana yang Rasul sabdakan, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwa awwalu ma yuqdha bihil abdu yaumal qiyamah
fid dima. Yang pertama sekali nanti akan diadili, dituntut keadilannya di antara manusia pada hari kiamat dalam urusan darah. Jadi sekali lagi tidak boleh bagi seseorang menumpahkan darah seseorang yang telah mengucapkan syahadat. Haramnya darah kaum muslimin itu sebagaimana Rasul mengatakan di dalam hadisnya yang lain, yaitu ya, dalam hadis yang lain Rasul mengatakan bahwa sebagaimana haramnya tanah haram, sebagaimana haramnya hari-hari di mana hari itu diharamkan. Dalam riwayat Rasul menyebutkan, wa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian itu haram. Mana haram itu terjaga, terjamin. Kahurmati yaumikum hadha. Sebagaimana terjaminnya kalian pada hari ini. Fi baladikum hadha. Di negeri kalian ini, di tanah haram. Wa fi syahrikum hadha. Dan di tahun ini, di tahun haji maknanya. Wa fi syahrikum hadha, di bulan ini. Bulan-bulan haram. Nah, maka sekali lagi hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kehormatan kaum muslimin. Maka tidak boleh seseorang itu membunuh, menumpahkan darah seorang muslim. Sebagai penutup, satu hadis Rasul yang berkenaan dengan ini, keharaman darah kaum muslimin juga tidak boleh bagi kita membantu sehingga terbunuhnya seorang yang telah mengucapkan syahadat. Meskipun bukan kita pelakunya. Ya, Rasul menyebutkan, Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan hadis ini dalam kitabnya Al-Kabair. Man a'ana ala qatlil mu'min walau bisyatril kalimat. Barang siapa yang membantu sehingga terbunuhnya seorang beriman, walaupun hanya dengan sepenggal kalimat saja. Misalnya ada orang yang mencarinya untuk dibunuh. Lalu kita mengatakan, si fulan itu ada di balik tembok itu, dia sembunyi. Kita mengatakan itu, atau kita menggunakan isyarat. Ya, walau bisyatril kalimat. Maka Rasul mengatakan, laqiyallah yaumal qiyamah, wujida fi ainaihi yaumal qiyamah ayyisun min rahmatillah. Maka akan tertulis di antara dua matanya itu, di keningnya itu, tulisan orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia tidak akan masuk surga. Membantu dengan ungkapan kalimat saja itu diharamkan, lantas bagaimana dengan menumpahkan darahnya secara langsung. Maka kehormatan kaum muslimin sekali lagi ini harus tetap terjaga. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita sekali lagi tentang bagaimana rahmatnya Islam dan kaum muslimin manakala Islam itu berkuasa. Tidak ada paksaan manakala seluruh manusia mau tunduk di bawah aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira ini sedikit penjelasan di hadis yang ke-8. Silakan Bapak Ibu sekalian, apabila ada hal yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan, saya persilakan. Dan saya yakin banyak hal yang ingin ditanyakan ini seputar hadis ini. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan. Tafadhol. Sebelum waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Sebelumnya suara saya dari awal sampai akhir tadi jelas terdengar? Bagus, jelas. Ya.
ditulis juga tidak apa-apa. Ini pertanyaannya. Ya, ya. Pertanyaan yang baik sekali. Apakah ketika kita pergi ke negara kaum muslimin ya, yang sedang dijajah seperti Palestina atau negara-negara yang lain, apakah bisa terkategori jihad? Di dalam hadis dijelaskan kepada kita. Tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang berperang karena kesukuan, asabiah, ada orang yang berperang karena dendam, ada orang yang juga berperang karena untuk dikatakan sebagai pemberani. Maka Rasul ditanya, "Faman fisabilillah?" Siapa yang termasuk fisabilillah? Yang termasuk jihad fisabilillah itu yang bagaimana? Maka Rasul memberikan sebuah pernyataan resmi kepada kita, yaitu waman faman qatala li'ila'i kalimatillah fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia termasuk fisabilillah. Maka kalau kita pergi ke Palestina, maaf ini, dalam rangka cuma jalan-jalan, ya tidak termasuk jihad fisabilillah. Tapi jika kita pergi ke Palestina, dalam rangka kita untuk menyampaikan bantuan-bantuan kaum muslimin, dan kita tetap menjaga niat kita dalam rangka mengamalkan syariat Allah, yaitu menolong mereka yang terzalimi, dan dalam rangka juga kita meninggikan kalimat Allah bersama saudara kita di sana dengan apa yang bisa kita lakukan, maka ini tergolong jihad. Sebagaimana misalnya ada tenaga-tenaga medis yang diberangkatkan ke Palestina, ke daerah-daerah konflik, nah ini jelas. Tinggal saja mereka menjaga niat. Menjaga niat yang ada di dalam hati, sebagaimana pembahasan kita di hadis yang pertama. Ya, jadi tetap kembali muaranya itu kepada niat. Akan terkategori jihad dan mendapatkan pahala manakala yang diniatkan adalah untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk riya, bukan untuk fanatisme suku, golongan bangsa, dan juga bukan untuk dikatakan pemberani, tapi murni untuk meninggikan kalimat Allah. Baik, mungkin seperti itu. Yang lain, silakan. Pak Alan, mungkin ada pertanyaan? Mungkin sementara ini dulu Pak Sulus tadi karena baru gabung di tengah-tengah ini. Iya. Barakallah. Iya. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah ya. Kabarnya Ustaz di Aceh ya Ustaz ya? Iya di Aceh nih Pak. Ini hujan terus ini 1 bulan ini. Banda Aceh ya? Atau di Banda Aceh apa saya di Aceh Tengah, dia lagi tugas kebetulan ini. Jadi Pak Alan di Aceh Tengah? Iya. Sebenarnya kan di Banda Aceh, tapi sebentar lagi udah balik ke Banda Aceh gitu. Oh, Masya Allah. Memang di Banda Aceh itu memang agak ini sholat isanya. Iya, saya di Birennya nih Pak Alan. Oh Biren, di Biren, Kabupaten Biren. Nah, jadi Kabupaten Biren, tepatnya di Matang Gelumpang 2. Jadi kalau Pak Alan mau ke Banda Aceh, ya biasanya melewati Biren kan? Iya, betul. Saya betul. di Matang Gelumpang 2-nya sebelum kota Biren kalau dari wilayah Medan.
Oh iya 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 iya. Masya Barakallah. Allah, berarti Iya ada di Aceh. Saya pikir ada di Jakarta posisinya. iya iya iya. Iya, apa? Iya. Kalau sejarah Islam di Indonesia, ya kalau yang hari ini, Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat sejarah yang ditulis oleh siapa itu, Prof. Mansur Suryanegara ya. Saya lupa judul bukunya itu. Itu bagus ini itu untuk dibaca. Ya, sejarah masuknya Islam bagaimana? Karena banyak sejarah-sejarah yang seharusnya itu tidak mengalami distorsi atau pemutarbalikan fakta. Ya ini mengalami hal itu. Dan lebih menyedihkan lagi, hari ini pelajaran sejarah itu ditiadakan. Ini yang sangat menyedihkan sekali sebenarnya. Ya, kita perhatikan, saya bertanya kepada siapa? Kepada anak-anak saya, apa ada pelajaran sejarah di sekolah? Ternyata tidak ada. Dan ini sebenarnya ketika dihilangkan sejarah, ini bahaya sekali bagi generasi muda kita, bagi anak-anak kita. Karena akan hilang jiwa bangga mereka kepada bangsanya. Ya. Seharusnya kita merasa bangga dengan Islam, dengan negeri ini, yang negeri ini dibangun di atas keimanan tentunya secara umum. Ya. Ini akan hilang rasa itu. Subhanallah, kita tidak tahu motif di balik itu semua ya. Tapi saya menganjurkan kepada Bapak Ibu sekalian, setidaknya kepada anak-anak kita itu kita ajarkan tentang Islam, sejarah, bagaimana di Indonesia dari Aceh, kemudian Sumatera Utara, kemudian Imam Bonjol, kenalkan mereka dengan pahlawan-pahlawan itu, ya, agar mereka mengenal bangsanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawannya. Putar balik kembali, diputar kembali sejarah-sejarah yang dialami oleh bangsa ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Kalau untuk referensi bukunya, saya judulnya tidak berapa hafal ya. Jadi, tapi saya pernah membaca sinopsisnya saja. Kebetulan tidak saya miliki bukunya. Ada buku yang ditulis oleh Prof. Mansur Suryanegara, itu baik itu untuk dibaca. Atau buku-buku yang lain itu bisa dibaca. Yang berkenaan dengan sejarah Islam masuk ke Indonesia. Mungkin begitu. Yang lain? Mungkin saya persilakan. Kalau nggak ada yang bertanya, ada di apa? Tutup. Iya. Iya.
Di dalam hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Imam An-Nasa'i, begitu pula Imam At-Tirmidzi, di mana Rasul bersabda, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum." Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta-harta kalian, dengan diri-diri kalian, wa alsinatikum, ada tambahan berikutnya, dan dengan lisan-lisan kalian. Maka kita perhatikan, apabila orang-orang musyrik, orang-orang kafir telah menampakkan kebenciannya kepada Islam secara zahir, kemudian mereka menghina Rasulullah, menghina Allah, menghina kehormatan kaum muslimin, maka wajib jihad atas mereka dengan apa yang bisa kita lakukan. Hari ini yang bisa kita lakukan adalah memboikot produk-produk mereka. Jelas ini merupakan bagian daripada jihad. Saya menganjurkan kepada Bapak Ibu sekalian, coba dilihat kembali kisah salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Sumamah bin Asal Al-Hanafi. Sahabat inilah yang tercatat dalam sejarah sebagai pelopor pertama pemboikotan ekonomi. Ini sahabat Sumamah bin Asal Al-Hanafi radhiyallahu anhu. Di mana begitu dia masuk Islam, beliau adalah raja dari negeri Yamamah, dan gandum yang masuk ke kota Mekah itu dari Yamamah. Maka ketika beliau masuk Islam dan beliau mengerti bahwasanya permusuhan orang-orang musyrik kepada Rasulullah itu sangat keras, maka di saat sahabat Sumamah bin Asal Al-Hanafi ini pergi ke kota Mekah untuk umrah, maka dia memberi maklumat kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy. Apa maklumatnya? Maklumatnya adalah kalian tidak akan mendapatkan gandum selama-lamanya sampai Rasul mengizinkan kepada kalian. Ini tokoh pemboikotan pertama di dalam Islam. Maka al-muqati'atu al-iqtisadiyah, dalam bahasa Arab al-muqati'atu al-iqtisadiyah, yaitu pemboikotan ekonomi, ini masyru', disyariatkan, dilakukan oleh kaum muslimin, manakala hanya itu yang bisa dilakukan dalam rangka memerangi orang-orang kafir yang secara zahir telah menampakkan permusuhannya kepada kaum muslimin. Adapun kepada mereka yang tidak menampakkan permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin, maka hendaknya kita menyampaikan dakwah kepada mereka dengan cara yang ahsan. Di manakala mereka menampakkan permusuhan, dalam artian mereka sudah mengundang kita untuk berperang, maka jawabannya adalah kita juga akan menyambut ajakan mereka dengan apa yang bisa kita lakukan. Kalau bahasa hari ini itu apa? Mereka jual, kita akan membelinya. Meskipun harus kita habiskan harta yang kita miliki. Seharusnya begitu. Dan alhamdulillah kita masih bersama dengan ulama-ulama yang ada di negeri ini, yang mereka juga memiliki kepekaan kepada Islam dan kaum muslimin. Allah masih membimbing mereka dalam hidayah. Maka subhanallah, mereka menyerukan pemboikotan. Bahkan bukan hanya negeri ini, Syekh Sudais juga menyuarakan hal yang sama. Lajnah Daimah juga menyuarakan suara yang sama. Bahkan seluruh hampir ulama-ulama dunia menyuarakan suara yang sama, yaitu melakukan pemboikotan. Nah, hanya saja bagaimana kita menyambut seruan itu. Dan jelas ini bagian daripada jihad fisabilillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Baik, saya kembalikan kepada pembawa acara. Jika tidak ada lagi, bisa ditutup. Ya, baik. Jazakumullahu khairan pada Ustadzuna Muhammad Arifin yang telah menjelaskan materi hadis ke-8 pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua karena waktu sudah cukup ya. Jadi insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.